Oke, perkenalkan di sini saya atas nama Pulistike Najorin dari kelas A 2017 Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang meresum dari bab 1 sampai 4 tentang sosiologi desa kota. Oke, baik. Saya akan meresum tentang sosiologi kota dan desa dari buku yang penerbit yang dikarang oleh Dr. Andes Sapari Imam Ashfari dan penerbitnya Usaha Nasional, tahun terbitnya tahun 1993. Oke, saya akan lanjut. Dari sejarah masa lampau, kota tidak berbeda dengan desa atau kota terjadi dari desa sebagai tempat pemukiman manusia. Dengan itu manusia membentuk atau menciptakan lingkungan tempat mukimnya menjadi desa atau sesuai dengan perkembangan budaya mereka. Kota dilihat sebagai hasil perbedaan manusia yang lahir dari pedesaan. Mumford mengemukakan kota sebagai tempat interaksi atau pertemuan yang berorientasi keluar dan menjadi pemukiman sebagai suatu tempat orang pulang balik untuk berjumpa secara teratur pada penghuni luar kota, yang memperdorongkan dan dinamika kehidupan rohania dan perdagangan. Sedangkan desa merupakan pemukiman yang kaku dan lebih berorientasi ke dalam yang bersifat memenuhi orang luar. Definisi para ahli mengenai kota seperti berikut. Yang pertama adalah Max Weber. Max Weber, kota sebagai benteng yang mempunyai sistem hukum yang bersifat kosmopolitan. Yang kedua, Kristaller, kota sebagai pusat penyediaan jasa-jasa yang tersusun dalam suatu hierarki menurut berbagai jenis. Yang ketiga, Jober, kota sebagai pembagian kerja sesuai dengan golongan literati. Yang keempat, Wirth, kota sebagai himpunan atau pemukiman yang besar dan padat sehingga hubungan sosial menjadi acuh dan tidak impersonal. Yang kelima, Karl Marx dan F. Engels, kota sebagai persekutuan yang melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat untuk mempertahankan hidup. Yang keenam, Harris dan Ullman, kota adalah sebagai pusat pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Yang ketujuh, Profesor Bintarto, suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen. Dari aspek morfologi, kota pedesaan terdapat perbedaan bentuk dan fisik seperti cara membangun bangunan, tempat tinggal yang begitu tinggi dan kokoh. Dari aspek jumlah penduduk, kota lebih padat kependudukan dibandingkan desa. Dari aspek ekonomi dan karakteristik kota dari aspek sosial yang bersifat kosmopolitan atau menyendiri, sedangkan pedesaan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kehidupan ekonomi, cara hidup warga kota bukan dari bidang pertanian sebagai mata pencaharian pokoknya, tetapi produksi atau jasa. Dari aspek hukum, dikaitkan dengan adanya hak-hak dan kewajiban hukum bagi penghuni. Singkat kata, kehidupan kota bersifat modern. Pandangan para ahli tentang masyarakat kota mempunyai ciri khas tersendiri bahwa kehidupan kota bahwa manusia yang ideal, bebas dan mandiri, sehingga dalam kehidupan kota kita dapat melihat begitu hanya kemerlatan dan merosotnya tara kesejahteraan. Namun berbalik dengan kehidupan desa yang kehidupannya gotong royong kepedulian terhadap satu sama lain. Kota berfungsi sebagai pusat produksi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga dapat dikatakan kota sebagai pusat perdagangan dan niaga yang melayan daerah sekitar, sehingga muncullah atau lahirnya suatu pusat pemerintahan atau sebagai wali kota atau ibu kota negara. Dengan demikian, secara garis besar menunjukkan tujuan yang dicapai oleh kota. Sejalan dengan peradaban itu, kota mengalami perkembangan menjadi kota yang besar. Dalam pandangan sosial pemukiman penduduk disebut masyarakat. Dalam masyarakat terdapat simbol-simbol, aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah tingkah laku yang bersifat normatif yang harus ditaati. Oke, baik, saya lanjut bab 2, pola ekologi kota. Kota sebagai lingkungan hidup manusia.
bergerak dalam selalu terjadi perubahan dinamis yang sesuai dengan budaya dan peradaban manusia dan meluas sebanyak dengan jumlah manusia yang berada di dalamnya. Ekologi kota mempunyai tertentu sesuai dengan tujuan penduduknya yang dalam membina atau membangun kota mereka, seperti kota wilayah di pantai, kota pegunungan, atau kota yang berada di dataran rendah. Ada beberapa rangkaian pola ekologi kota sebagai berikut. Yang pertama itu pola lokasi dan ruang kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota sejalan dengan prinsip umum lokasi dan pertumbuhan, sehingga sebuah kota dalam seberapa tahun menjadi sebuah kota yang besar sejalan dengan fungsi kota yang diperlukan oleh Noel P. Gears. Maka kompetensi di bidang ekonomi secara bebas bagi kota yang mempunyai predikat commercial city lebih cenderung untuk melakukan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa yang mudah dari sumber barang atau produsen dan mereka yang memerlukan konsumen bagi penduduk kota atau mereka yang di sekitarnya. Kota perpabrikan atau factory city menempati lokasi yang secara ekologis dan efisien dapat dikumpulkan faktor-faktor produksi atau barang-barang atau bahan baku, tenaga kerja dan peralatan, serta pembuangan limbah pabrik serta pendistribusian hasil pabrik serta hasil pabrik ke pasaran atau konsumen. Kota resort kesehatan atau health city menempati lokasi yang sangat secara alami dapat memberikan suasana dan perlengkapan yang mendukung agar para penderita dapat beristirahat dengan nyaman dan segera mendapatkan kesembuhan. Kota sebagai pusat pemerintahan atau capital city membutuhkan lokasi yang tepat sebagai sarana pembangunan pusat pemerintahan. Dengan demikian, kota yang baik memerlukan efisien yang lebih besar untuk penyesuaian manusia dengan alam lingkungannya. Yang bagian B, pola ruang intim kota. Menurut para ahli, dalam menjelaskan bagaimana pola ruang interkota sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Marx dan Engels berpendapat bahwa kota barat atau Eropa sebagai benteng pencipta dan pelindung modal dan kapitalisme, maka pola inter ruang kota menunjukkan citra seperti itu. Yang kedua, Max Weber pada tahun 1958. Hanya kota-kota di Eropa Baratlah yang memenuhi kriteria untuk disebut kota. Kriteria itu ialah pertahanan kota, pasar, mahkamah, pengadilan, struktur politik lokal, dan otonomi yang besar. Yang bagian C, pola ruang kota atau ideal di masa depan. Zhuhai menyebutkan ada 3 aliran dan dalam pemikiran mengenai kota di masa depan, yakni aliran progresif, aliran kebudayaan, dan aliran alamiah. Pola progresif berdasarkan pendapat bahwa ada tipe manusia yang pokok sehingga ada sifat-sifat manusia dan kebutuhan-kebutuhan yang pokok yang diperlukan perhatikan. Oke, yang bagian ketiga, bab 3, pengertian dan karakteristik desa. Bagian A, batasan pengertian desa. Seperti hanya batasan pengertian kota, untuk desa pun dapat diberikan batasan pengertian dengan dasar pemikiran dan karakteristik yang dipakai oleh kota, yaitu aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya, serta aspek hukum. Yang pertama, dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar atau jarang. Yang kedua, dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, ialah wilayah yang berpenduduk atau masyarakatnya bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria atau nelayan. Yang keempat, dari aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan atau dengan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong. Yang kelima, dari segi aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri. Di sisi lain, dari segi perbendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Selanjutnya, dari kata desa itu merupakan istilah yang menunjukkan suatu wilayah untuk hukum di Jawa pada umumnya
Sedangkan menurut Konjaraningrat, apa yang dikemukakan oleh Sutarjo tersebut ditambah lagi menjadi 4 faktor yang mendasari kehidupan masyarakat desa, yaitu yang pertama itu ada hubungan kekerabatan atau genealogis, yang bagian kedua hubungan tinggal dekat atau teritorial, yang ketiga prinsip tujuan khusus dan prinsip ikatan dari atas. Yang bagian B itu sejarah desa. Untuk memenuhi kepentingan hidupnya manusia serta bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat dan kemudian menempati suatu teritorial yang tetap. Muncullah desa pertanian dengan masyarakat petani yang membuka hutan, kemudian dijadikan lahan untuk bercocok tanam sebagai sumber penghidupan mereka dan tempat tinggal mereka. Dengan mendata seperti itu, jika ada ancaman dari luar, semisal binatang buas, mereka dapat mempertahankan diri secara bersama-sama. Ada juga desa perikanan dan pelayaran, yakni desa yang didirikan oleh para nelayan di tepi laut atau desa pantai, karena laut di sekitarnya banyak ikan yang kemudian dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan oleh para nelayan atau pelaut. Hal seperti ini terjadi pula di tepi-tepi sungai yang besar. Kemudian tempat itu menjadi tempat pemukiman yang ramai dan besar, bahkan bisa menjadi sebuah kota. Seperti halnya telah disebutkan jenis-jenis kota, ada kota perdagangan, ada kota pasar, kota pariwisata atau kota peristirahatan. Maka semula diawali oleh sebuah desa. Karena itu ada pula desa keramat, yakni desa yang berdiri karena ada suatu tempat yang dianggap keramat dan kemudian sekitarnya menjadi tempat pemukiman dan menjadi desa. Misalnya di sekitar candi, dan masih banyak lagi sejarah timbul dan berkembangnya suatu wilayah menjadi desa seperti adanya sumber air, tempat pertambangan dan lain-lain. Faktor-faktor kekuatannya adalah yang pertama itu dalam persekutuan hidup genealogis atau kekerabatan. Tiap-tiap orang warga persekutuan desa itu merasa diri sebagai bagian dari seluruh persekutuan karena ia adalah anggota dari suatu kesatuan kerabatan atau saudara. Yang kedua, dalam persekutuan hidup teritorial atau hubungan tinggal dekat, maka rasa keterikatan kepada wilayah atau lingkungan geografi atas ekologi menjadi pangkal penilaian utama atas hubungan seseorang terhadap lainnya, baik berupa sesama warga maupun benda-benda yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, dalam persekutuan hidup yang menghubungkan genealogis dengan teritorial, kita menambahkan persekutuan genealogis teritorial, maka nampak kedua sumber tata nilai diperhitungkan sebagai kekuasaan tertentu dalam membentuk pola tingkah laku dalam persekutuan itu. Oke. Yang berikut, dalam persekutuan desa, setelah diketahui batasan pengertian desa seperti telah disebutkan, tentunya dapat dipahami karakteristik desa. Desa dicirikan dengan hal yang berlawanan atau berbeda dengan ciri kota dari aspek morfologi. Bangunan rumah penduduk di desa umumnya jarang atau terpancar. Oke, sekarang kita masuk pada bagian bab 4, yaitu tentang pola ekologi dan tipe desa. Pola lokasi dan wilayah desa. Sebenarnya dari karakteristik desa serta sejarah desa pada bab terdahulu telah tercermin bagaimana ekologi atau lingkungan hidup desa itu. Pada bagian ini akan dijelaskan secara ringkas tentang pola lokasi, yakni pengaturan ruang lingkup desa, bagaimana pengaturan lahan untuk perumahan dan pembangunan lahan untuk persawahan atau perdagangan, pertambangan. Ukuran yang dijadikan pedoman bagi warga desa adalah unsur-unsur kemudahan dan keamanan yang akan bersifat budaya dan rohania yang harus dipertimbangkan dalam hal pemulihan. Dalam hal pemulihan lokasi rumah tinggal, misalnya, umumnya warga desa menyatu dengan alam dalam arti sering tergantung kepada keadaan alam dan unsur kepercayaan yang sifatnya tahayul, misalnya tempat keramat yang harus dihormati. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk waktu dan kesempatan, saya mengucapkan terima kasih.